Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Encik Putri Emma Komala, nurse spesialis keperawatan jiwa. Saat ini sebagai dosen tetap pada program studi Diploma 3 Keperawatan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu. Selain sebagai dosen tetap, saat ini saya diamanahkan menjadi koordinator program studi Diploma 3 Keperawatan Universitas Bengkulu. Sebagai seorang dosen, dalam mengantarkan mata kuliah keperawatan jiwa, saya biasanya menggunakan sistem blended learning, di mana selain pelaksanaan kegiatan secara tatap muka, juga akan dilakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya daring, misalnya mengumpulkan penugasan ataupun melalui perkuliahan menggunakan laman LMS. Mata kuliah keperawatan jiwa, capaian yang ingin dicapai adalah agar mahasiswa mampu melaksanakan asuhan keperawatan jiwa secara interaktif, atraktif, serta memperhatikan kode etik keperawatan. Kemudian dalam mata kuliah ini, ada 3 CPL dan ada 3 CPMK yang ingin dicapai. Kemudian masing-masing CPL dan CPMK ini akan disebarkan ke dalam indikator-indikator penilaian yang telah ditetapkan pada setiap tahap pertemuan sesuai dengan yang sudah dirancang dalam rencana program studi atau RPS, rencana pembelajaran semester atau RPS. Pada mata kuliah keperawatan jiwa, mahasiswa tidak hanya mendapatkan materi secara teoritis, tetapi juga materi secara praktikum, kemudian diaplikasikan ke dalam kegiatan praktik klinik keperawatan. Masing-masing bobot pada mata kuliah ini, secara teori ada 2 SKS, praktikum ada 1 SKS, dan praktek klinik keperawatan ada 1 SKS. Kemudian pada pertemuan ini, saya menyampaikan mata kuliah yang berada pada pertemuan kelima di RPS yang sudah kami rancang pada mata kuliah keperawatan jiwa teori, di mana topik ini membahas tentang farmakologi, baik itu pada pasien ataupun pada orang yang mengalami gangguan jiwa, di mana pertemuan ini akan memaparkan tentang pengobatan ataupun tindakan secara farmakologis dan non-farmakologis pada pasien-pasien yang mengalami masalah kesehatan jiwa, dan bagaimana pengobatan serta peran perawat dalam memberikan pengobatan pada pasien-pasien yang mengalami gangguan jiwa ini. Ada 4 golongan obat yang akan dibahas di dalam topik ini, diantaranya adalah antipsikotik, anti-ansietas, antidepresan, dan anti-ekstrapiramidal sindrom. Pada pertemuan ini, saya akan menjelaskan tentang penggunaan, interaksi, indikasi, sistem kerja, peran perawat dan keluarga dalam pengobatan pada pasien depresi yang menggunakan obat golongan antidepresan. Kemudian, selain pemaparan pada mata kuliah ini, saat menyampaikan topik ini kepada mahasiswa, saya sudah juga melengkapi dengan menyampaikan tentang hasil penelitian saya yang terkait dengan pengobatan ataupun peranan perawat dalam memberikan edukasi, penjelasan, kemudian menggali peran keluarga terkait dengan pengobatan yang dialami oleh pasien ataupun orang dengan gangguan jiwa serta kekambuhan. Kemudian hasil penelitian ini sudah dipublikasi pada Jurnal Nasional Terindeks Sinta 4 pada tahun 2022. Selain dilakukan penelitian ataupun publikasi yang sudah saya lakukan, topik ini juga sudah dikuatkan dengan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul Pemberdayaan Keluarga dalam Mencegah Kekambuhan pada Orang dengan Gangguan Jiwa, di mana pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini saya menggunakan sistem pemberdayaan pada keluarga dengan memanfaatkan ataupun menggunakan terapi family psychoeducation dalam memberikan penjelasan terkait dengan peran keluarga dalam pengobatan dan perawatan pada pasien dengan gangguan jiwa, terkhusus pada pasien-pasien yang mengalami masalah depresi. Kemudian di akhir pertemuan dilakukan evaluasi kepada mahasiswa untuk melihat sejauh mana materi yang sudah disampaikan ini dapat dimengerti dan difahami oleh mahasiswa. Selama menyampaikan materi,
Saya senantiasa akan menggunakan mahasiswa sebagai fokus dari proses pembelajaran dengan pendekatan student center learning, di mana interaksi, interaktif, kemudian proses diskusi itu lebih sering digunakan untuk mengaktifkan mahasiswa di kelas, sehingga suasana pembelajaran terasa lebih nyaman, lebih interaktif, dan tidak membosankan bagi mahasiswa. Demikian yang bisa saya jelaskan dan saya sampaikan terkait dengan program pembelajaran di keperawatan jiwa yang biasa saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pertemuan kita, yaitu tentang salah satu topik di bagian farmakologi, lebih tepatnya psikofarmakologi pada pengobatan orang dengan gangguan jiwa dengan subtopik obat antidepresan. Oke, nanti pertemuan ini akan kita laksanakan dengan beberapa metode. Anda akan menganalisis video, kemudian nanti juga akan melakukan case method sesuai dengan topik yang sudah disampaikan pada materi presentasi yang sudah disiapkan. Untuk itu nanti dimohon keseriusannya dalam menganalisis topik yang disampaikan supaya nanti kita bisa mendapatkan makna dari bagaimana peran perawat dalam pengobatan pada orang dengan gangguan jiwa. Setelah nanti diskusinya dilakukan, Anda akan mempresentasikan hasil diskusi yang sudah dilakukan di dalam kelompok. Setelah itu saya akan memberikan penguatan terhadap topik yang sudah Anda bahas. Apakah bisa dimengerti? Bisa. Oke, baik. Kalau begitu kita lihat dulu ada potongan video berikut ini dan setelahnya nanti silakan Anda memberikan tanggapan terhadap video yang ditayangkan. Oke, ini adalah tayangan potongan video yang saya ambil dari salah satu media massa yang menyampaikan tentang seorang gangguan jiwa ya. Oke. Tadi kita sudah lihat cuplikan ataupun sebuah potongan video yang menggambarkan bagaimana keadaan seorang ODGJ yang ada di lingkungan kita dan di luar perawatan ataupun di luar rumah sakit jiwa. Silakan jika ada yang ingin memberikan tanggapan terhadap tayangan video tadi. Ya, silakan Juki. Baik, Ibu, izinkan saya menjawab. Menurut saya dari video tersebut, kenapa pentingnya dalam pengobatan pada pasien ODGJ tersebut? Karena dari pengobatan tersebut bisa membantu untuk mengatasi masalah kejiwaan pada pasien dan juga untuk mencegah terjadinya kekambuhan selanjutnya pada pasien jika pasien tersebut rutin untuk mengkonsumsi obat dan mengikuti pengobatan dengan tertib pada keperawatan jiwa itu, Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih Juki atas tanggapannya. Selanjutnya silakan siapa yang akan memberikan tanggapan kedua terkait tayangan video yang sudah kita lihat bersama tadi. Sayap kanan, Olivia, dipersilakan. Berdasarkan tanggapan dari saya, yaitu kurangnya perhatian dari keluarganya sendiri, seperti kurang memanfaatkan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit jiwa. Terima kasih kepada Olivia atas tanggapannya. Oke, selanjutnya satu lagi, siapa yang akan memberikan tanggapan terakhir sebelum kita lanjut ke materi berikutnya? Ya, silakan Feni untuk memberikan tanggapannya. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tanggapan terhadap video yang ditampilkan tadi. Menurut saya, seorang ODGJ tersebut kurang memiliki pendampingan dari orang sekitar dan juga tidak mendapatkan kepatuhan pengobatan yang seharusnya obat itu diminum terus untuk mendapatkan penstabilan terhadap jiwa dan keadaan kondisi fisik maupun psikologi terhadap pasien tersebut. Oke, baik. Terima kasih kepada Feni atas tanggapannya. Berdasarkan 3 tanggapan yang telah teman-teman Anda sampaikan tadi, bisa kita ambil kesimpulan bahwa ada beberapa hal yang penting yang harus kita ketahui terkait dengan perawatan orang dengan gangguan jiwa. 1 adalah kepatuhan terhadap minum obat, 2 peran keluarga, yang ketiga adalah pemanfaatan pelayanan fasilitas kesehatan yang ada di sekitarnya.
baik itu puskesmas ataupun rumah sakit. Oke, selanjutnya kita akan lihat materi berikutnya. Oke, pada hari ini topik yang akan kita pelajari merupakan capaian pembelajaran mata kuliah yang ketiga, di mana nanti setelah topik ini selesai diharapkan mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mengutamakan keselamatan klien dan mutu pelayanan berdasarkan perkembangan ilmu dan teknologi keperawatan untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dengan memperhatikan prinsip-prinsip caring sesuai kode etik profesi saat melakukan asuhan keperawatan. Adapun kemampuan akhir nanti kita harapkan bahwa mahasiswa akan mampu memahami tentang konsep terapi farmakologis dan non-farmakologis yang dapat dilakukan pada klien dengan ODGJ. Ini tadi yang sesuai dengan judul, di mana nanti topik farmakologis yang akan kita bahas adalah antidepresan. Nah, sekarang kita ke tinjauan teori ya. Depresi adalah sebuah gangguan jiwa tertua dan paling diketahui oleh banyak orang. Sehingga tidak heran jika sebentar-sebentar ketika kita bertemu orang dengan murung, sering menyendiri, kemudian tidak menyukai keramaian, kita akan berasumsi bahwa dia mengalami depresi. Karena memang diagnosa gangguan jiwa pertama yang ditemukan itu adalah depresi. Sehingga dia menjadi diagnosa yang paling umum dikenal. Kemudian depresi ini bisa terjadi pada semua tingkat usia. Terutama nanti usia dari remaja, dewasa, sampai lansia. Ini adalah prevalensi. Prevalensi gangguan depresi yang terjadi di atas usia 75 tahun. Prevalensinya 8,9%. 65 sampai 74 tahun sebesar 8,8%. Usia 55 sampai 64 tahun sebesar 6%. Kemudian usia remaja juga berada di kisaran 6,2%. Ini adalah prevalensi secara umum. Di Indonesia, lebih dari 19 juta penduduk yang berusia di atas 15 tahun diperkirakan telah mengalami depresi. Hal ini menurut penelitian dari riset kesehatan dasar pada tahun 2018, di mana memang kita melakukan screening terhadap setiap penduduk yang berusia di atas 15 tahun. Apakah mereka mengalami depresi, gangguan mental emosional, ataupun gangguan psikotik yang sifatnya kronik seperti skizofrenia. Ya. Kemudian gejala-gejala umum. Ini adalah gejala-gejala umum yang bisa kita lihat pada seseorang yang terlihat atau terdiagnosa menjadi depresi. Afek depresif jelas. Bagaimana afek depresif? Afek depresif itu adalah di mana keadaan seseorang itu terlihat murung, suka menyendiri, tidak menyukai keramaian, terlihat lemah, kehilangan energi, kehilangan semangat, ya. Kemudian kehilangan minat dan kegembiraan. Tidak suka lagi kumpul-kumpul dengan temannya, tidak suka lagi cerita-cerita gitu ya, diajak-ajak nonton udah nggak mau lagi. Berkurangnya energi sehingga kalau diajak apa-apa nggak mau. Lebih banyak tiduran, mengurung diri. Mudah lelah, harga diri dan kepercayaan dirinya berkurang, serta merasa tidak berguna. Ini adalah gejala-gejala umum yang bisa kita observasi dan terlihat dengan jelas ketika seseorang itu didiagnosa mengalami depresi. Obat-obat yang biasa digunakan pada orang dengan depresi. Ada 4 kelompok utama. Ada kelompok atau golongan SSRI atau Selective Serotonin Reuptake Inhibitor. Jenis obat yang biasa digunakan atau biasa Anda kenal, mungkin pernah Anda lihat waktu praktek di rumah sakit jiwa, adalah fluoxetine, sertralin. Nah, obat ini gunanya adalah selain memang tujuannya untuk mengobati gangguan depresi dan kecemasan, sistem kerjanya adalah menghambat pengembalian serotonin yang sudah dilepaskan dari presinaps ke posinaps supaya tidak balik lagi ke presinaps. Jadi memang bekerjanya pada aktivitas neurotransmitter serotonin. Golongan kedua adalah antidepresan trisiklik. Di ruangan rawat inap atau rawat jalan rumah sakit jiwa kita biasa menemukan dalam bentuk amitriptilin atau clomiperamin, tapi biasanya yang digunakan adalah amitriptilin. Obat ini berfungsi untuk mempengaruhi kadar neurotransmitter serotonin dan sedikit norepinefrin.
Jadi walaupun bekerjanya sama-sama pada neurotransmitter serotonin, tapi beda. Kalau serotonin tadi, fluoxetine, dia mencegah supaya serotonin yang sudah dilepaskan tidak kembali lagi. Tapi kalau amitriptilin, dia berupaya untuk menambah jumlah serotonin yang ada. Makanya dalam perawatan pasien biasanya digunakan secara bersamaan antara fluoxetine dan amitriptilin. Golongan ketiga adalah golongan ansiolitik. Golongan ansiolitik ini nama obatnya biasanya dalam bentuk jenis atau golongan benzodiazepin. Kalau di rumah sakit jiwa mungkin kita ketemu dalam bentuk atau merek dagangnya adalah Sanak. Tapi kalau di puskesmas salah satu bentuk benzodiazepin yang paling umum adalah diazepam. Ya. Nah, gunanya adalah untuk mengurangi kecemasan dan ketegangan yang biasanya muncul dan dialami oleh pasien dengan depresi. Golongan keempat adalah golongan antipsikotik, biasanya adalah antipsikotik atipikal atau generasi kedua, yaitu bupropion. Nah, bupropion ini kerjanya akan mempengaruhi beberapa neurotransmitter dan memperbaiki suasana hati yang memang menjadi masalah utama pada pasien yang mengalami depresi, di mana terjadi perubahan suasana hati yang sangat cepat, kemudian biasanya menetap dan progresif atau berlangsung dalam waktu yang lama. Nah, sekarang bagaimana peran perawat, peran keluarga terhadap pengobatan ataupun perawatan pasien dengan gangguan depresi? Baik itu yang terjadi pada remaja, orang dewasa, ataupun lansia. Nah, untuk menguatkan ataupun mempertegas bagaimana peran perawat dan keluarga serta pasien dalam perannya masing-masing di dalam pengobatan dan perawatan ini, kita akan lakukan dengan cara diskusi. Jadi silakan masing-masing nanti dipimpin oleh ketua tingkatnya untuk membentuk kelompok kecil supaya kita bisa mendiskusikan topik ini. Setelahnya nanti akan dipresentasikan dan ditanggapi oleh kelompok yang lain. Oke, baik, kita siapkan dulu kelasnya. Dipersilakan. Oke, baik. Tadi setelah waktu 30 menit yang disediakan untuk diskusi di kelompok masing-masing, kita sudah lalui. Sekarang kita masuk ke pembahasan hasil diskusi. Dipersilakan pada kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Baiklah Ibu dan teman-teman, izin menjawab pertanyaan dari kasus yang sudah diberikan tadi, di mana perawat memiliki peran penting dalam mencegah kekambuhan berulang pada pasien depresi melalui asuhan keperawatan yang holistik yang mencakup deteksi dini tanda-tanda kekambuhan pasien depresi tersebut, lalu mengedukasi kesehatan, serta memantau kepatuhan pasien tersebut minum obat, dan keluarga tentang pentingnya kepatuhan minum obat terhadap pasien tersebut, mengenali gejala awal kekambuhan seperti perubahan mood atau perilaku, serta mengajarkan strategi coping yang adaptif. Selain itu juga, perawat juga berperan sebagai penghubung antara pasien dengan tim kesehatan untuk memastikan intervensi yang tepat jika terjadi perburukan kondisi. Sedangkan keluarga berperan sebagai pendukung utama yang menyediakan lingkungan emosional yang stabil dan nyaman bagi pasien. Keluarga diharapkan dapat memotivasi pasien untuk tetap menjalankan aktivitas sehari-hari, mendukung kepatuhan pasien tersebut terhadap pengobatan yang diberikan dari rumah sakit. Seperti itu, Ibu. Terima kasih kepada kelompok 1 atas tanggapannya. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya silakan kelompok lain yang akan memberikan tanggapan terhadap hasil diskusi yang sudah disampaikan oleh kelompok 1. Silakan kelompok Juki.
Izin Ibu, di sini saya ingin menanggapi dari kelompok sebelumnya yang dimana kita sebagai perawat harus aktif mengedukasi pasien tentang pentingnya meminum obat secara rutin, serta kita harus menjelaskan tentang 5 benar pemberian obat yang dimana minimal pasien itu harus tahu tentang benar obat, benar waktu, benar dosis, dan benar rute. Selanjutnya, setelah kita mengedukasi pasien, kita harus juga mengedukasi keluarga tentang bagaimana cara mengajarkan hal tersebut agar pasien ini juga mengerti tentang pentingnya meminum obat secara rutin. Yang sebelumnya, keluarga ini juga harus berperan aktif dalam memberikan dukungan agar pasien ini lebih patuh untuk meminum obat secara rutin. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah memberikan tanggapan terhadap hasil diskusi yang sudah disampaikan oleh kelompok 1. Selanjutnya kita persilakan kelompok 3 untuk memberikan tanggapan yang sama terhadap hasil diskusi yang telah disampaikan oleh kelompok 1. Baiklah, saya Anissa izin untuk menyampaikan tanggapan dari kelompok kami. Menurut saya dari penjelasan kelompok-kelompok sebelumnya sudah melengkapi. Namun saya ingin menambahkan mungkin di bagian peran keluarga, bahwa peran keluarga ini selain memberikan dukungan emosi dan psikologis beserta kepatuhan pada minum obat dan cara minum obatnya yang benar, saya mungkin menambahkan untuk keluarga itu agar selalu kontrol rutin, kemudian menghindari stigma sehingga pasien itu merasa tidak enak dan tidak merasa rendah diri, kemudian merasa diterima dan dihargai, kemudian menciptakan pola hidup yang sehat di rumah sehingga pasien kontrol untuk melakukan pengobatan yang rutin. Kemudian selain itu melakukan komunikasi yang terbuka dan teratur, dan agar misalnya pasien tidak merasa sendiri dan selalu patuh minum obatnya. Mungkin itu tambahan dari saya, Bu. Sekian, terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas tanggapan yang telah disampaikan oleh kelompok 2. Selanjutnya kita akan dengarkan bersama bagaimana tanggapan dari kelompok 3 tentang hasil diskusi yang telah disampaikan oleh kelompok 1. Dia persilakan kepada kelompok 3 untuk memberikan tanggapannya. Terima kasih Ibu. Di sini kelompok kami menyampaikan bahwa di mana pasien dengan gangguan jiwa, peran perawat itu sangat penting sebagai edukasi dan juga monitor, di mana pasien ODGJ itu harus minum obat teratur, dan juga karena ODGJ jika tidak minum obat teratur, dia akan pengobatannya akan berulang dari awal. Kemudian ada juga peran penting dalam keluarga, di mana keluarga harus mendampingi pengobatan pada pasien ODGJ agar pasien tersebut bisa menghargai dirinya. Oke, baik sekali ya. Masing-masing kelompok sudah bisa menanggapi dengan tepat apa tadi yang disampaikan dan apa yang ingin kita ketahui melalui diskusi ini. Baik, aplaus untuk kita semua. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana cara kerja obat antidepresan sebagai agen yang untuk memperbarui ataupun memperbaiki mood jika terjadi pada orang yang mengalami depresi. Baik, sekarang kita lihat bagaimana sistem kerja serotonin sebagai neurotransmitter yang memegang peranan penting terhadap seseorang yang mengalami depresi. Ini adalah potongan sebuah neuron. Ini adalah akson, di mana nanti pada ujung-ujungnya terdiri atas sending cell yang kita sebut dengan presinaps. Kemudian di sini adalah receiving cells yang kita sebut dengan postsinaps. Presinaps akan mengirimkan neurotransmitter serotonin ke postsinaps, sehingga nanti dia akan memberikan potensial aksi yang akan membuat seseorang itu menjadi bergairah, bersemangat, memiliki dapat menikmati hari-harinya gitu ya. Nah, yang ini kemikal-kemikal kecil inilah yang disebut dengan serotonin. Pada orang yang mengalami depresi, yang terjadi adalah pertama, jumlah serotonin yang dimiliki oleh tubuhnya memang berada di bawah ambang atau di bawah nilai serotonin normal pada orang yang sehat. Yang kedua yang menjadi masalah adalah ketika ini dikirimkan, serotoninnya dikirimkan ke postsinaps, serotoninnya tidak seluruhnya masuk ke postsinaps tapi keluar dan kembali lagi ke presinaps, sehingga dia tidak bisa memberikan
efek farmakologis yang maksimal untuk memperbaiki mood orang dengan perubahan mood atau orang yang mengalami depresi. SSRI, salah satu contohnya adalah fluoxetine atau sertralin, diberikan dengan tujuan adalah akan menjadi bantal penghambat atau penghalang sehingga serotonin yang sudah dilepaskan dari presinap ke postsinap ini tidak kembali lagi ke presinap atau tidak keluar dari area yang seharusnya. Di mana pada video ini SSRI digambarkan dengan bantalan-bantalan berwarna hijau yang berada di pinggir atau di sekeliling presinap yang berfungsi untuk mempertahankan jumlah serotonin yang masuk ke postsinap tetap sesuai dengan jumlah yang diharapkan oleh tubuh. Sehingga demikianlah cara kerja fluoxetine ataupun sertralin yang nanti akan secara perlahan memperbaiki mood ataupun depresi yang dialami oleh individu. Oke, sampai di sini bisa difahami? Oke, sekarang kita lanjutkan. Berapa lama seseorang itu harus mengkonsumsi obat? Karena ini sering sekali menjadi pertanyaan, baik itu oleh pasien ataupun keluarga. Ini adalah sebuah gambaran respon ataupun program pengobatan yang diberikan kepada orang yang mengalami gangguan suasana hati atau perubahan suasana hati atau depresi. Dalam keadaan normal, kita tidak membutuhkan pengobatan pasti, ya. Tapi begitu kita menunjukkan adanya tanda-tanda ataupun gejala-gejala perubahan suasana hati, kita membutuhkan pengobatan. Saat Anda diberikan atau pasien diberikan pengobatan pertama, obat ini akan dilihat cara kerjanya. Efek yang muncul itu baru menunjukkan bahwa obat ini memberikan respon terhadap tubuh yang tadi diberikan treatment atau terapi. Nah, waktunya itu berlangsung antara 6 sampai 12 minggu. Artinya dalam 3 bulan pertama pengobatan, tubuh kita baru akan merespon obat yang diberikan. Belum memberikan efek farmakologis seperti yang diharapkan. Selanjutnya, pada periode pengobatan di 4 bulan sampai 9 selanjutnya, baru ini akan menunjukkan bahwa apakah pasien ini sudah berada pada keadaan yang pulih atau belum. Dengan catatan, di setiap tahapan tidak terjadi periode kambuh. Ketika terjadi periode kambuh, misalnya pada pengobatan di 9 bulan, maka pengobatan harus dikembalikan lagi ke awal, sehingga periode pengobatan tentunya akan menjadi lebih panjang. Hal inilah yang menjelaskan kenapa ketika seorang dengan gangguan jiwa mengalami putus obat, dia akan menjalankan masa pengobatan kedua lebih panjang dibanding masa pengobatan pertama. Kemudian, tanda dan gejala yang dimunculkan biasanya 2 kali lebih berat dari tanda gejala yang pertama kali dia dirawat. Itu. Nah, setelah di masa 9 bulan, pasien dinyatakan pulih, tidak terjadi kekambuhan, maka kondisi selanjutnya adalah perawatan akan dilanjutkan, pengobatan akan dilanjutkan dengan evaluasi bertahap yang akan dilakukan oleh dokter. Dan minimal masa perawatan lanjutan ini atau masa pemulihan ini harus dilakukan antara 1 sampai 2 tahun. Berbedanya antara 1 sampai 2 tahun pada masing-masing individu tergantung pada respon tubuh individu terhadap pengobatan yang diberikan. Jadi untuk pengobatan ataupun pengembalian mood pada orang yang mengalami depresi, banyak faktor yang harus kita perhatikan. Termasuk salah satunya adalah kepatuhan terhadap pengobatan. Ini adalah evidence base terkait dengan kepatuhan, perawatan, kemudian peran keluarga dalam pengobatan pada orang dengan gangguan jiwa. Perawatan pasien dengan gangguan jiwa, nanti Anda bisa lihat penelitian saya yang sudah dipublikasikan di jurnal Mitra Rafflesia dengan judul Hubungan Peran Keluarga dengan Kekambuhan Orang dengan Gangguan Jiwa. Nanti kita bisa lihat di sini. Penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara peran keluarga dengan kekambuhan pada orang dengan gangguan jiwa. Oke, baik, demikian pembelajaran kita pada siang hari ini terkait dengan pengobatan farmakologis pada orang yang mengalami depresi dengan menggunakan obat-obatan antidepresan. Sebelum ditutup, apa ada yang ingin ditanyakan? Oke, sudah cukup bisa difahami? Bisa. Oke,
Oke, demikian. Terima kasih atas kebersamaannya siang hari ini. Tetap semangat menjalani hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.